Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyina Ahmad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Tema kita tentang self control ya, mengontrol diri, lebih spesifiknya tentang mengontrol emosi atau kemarahan. Ini salah satu tema yang penting pernah diangkat oleh imam besar kita, yaitu Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi beliau pernah membahas tema ini sangat panjang sekali di dalam kitab yang paling fenomenal di dalam dunia keislaman, yaitu Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu berarti menghidupkan ilmu-ilmu agama yang tadi terpisah. Kita kalau buka kitab fikih nggak ketemu cara mengendalikan emosi, nggak ada. Karena kitab fikih sekarang sudah menjadi satu ilmu sendiri yang berkaitan hanya tentang hukum-hukum zahir. Ya, sunnah, bid'ah, sah, batal. Ilmu akidah juga sudah hanya berkaitan tentang teori-teori atau konsep-konsep ketuhanan atau tentang iman. Nah, yang masih mengurusi ilmu ini yaitu ilmu keruhanian yang oleh orang-orang yang tidak paham kemudian ilmu ini ditinggalkan ya dan dipisahkan. Ilmu ini kadang disebut dengan tazkiyatun naus, kadang disebut dengan batin, kadang disebut dengan ilmu dengan namanya. Ya. Kalau mau saya tunjukin kitabnya ya, walaupun tidak ada harokatnya, biar teman-teman tahu kayak gimana sebenarnya Imam Ghazali mengeksplorasi tentang marah. Tapi saya jelaskan secara umum saja dulu. Imam Ghazali adalah imam yang di masanya tidak ada orang yang se-viral beliau, yang se-alim beliau, dan dahsyat karena apa aja ilmu yang beliau bicarakan beliau menguasai. Dan itu diakui oleh Imam Ibn Jauzi yang hidup setelahnya. Beliau mutafannin, mutabahhir fi kulli ilmin yaktubuh ya atau yatakallam bih. Setiap ilmu yang dia bicarakan, yang dia tulis, pasti Al-Ghazali itu menguasai. Dan dia nggak pernah membicarakan ilmu yang dia nggak kuasai. Jadi kalau dia nggak menguasai, dia diam. Mesti belajar ilmu logika. Sebagaimana orang jika ingin berbahasa Arab, mesti belajar gramatikal, balah logika. Jadi terutama nih anak-anak muda, wajib belajar logika kalau hendak berdiskusi panjang. Kalau enggak nanti kayaknya ilmiah, pintar bicara, bisa membaca buku ini dan itu, tapi data-datanya tidak bisa diolah dengan baik. Waktu yang usul fiqh, metodologi penentuan hukum di dalam Islam. Ya. Dalam ilmu akidah ada namanya usuluddin, ilmu metodologi memahami agama. Dan awal agama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, bukan sekedar belajar yang lain. Lalu beliau berbicara tentang kenapa orang bisa marah. Marah itu normal enggak? Ya, ini pendek cerita nih kalau kita ringkas. Kata Imam Ghazali, betul. Kemarahan itu sesuatu yang normal pada manusia. Tapi tidak patut. Ada yang marah yang dia milih, dia mau marah atau enggak. Ada yang darurat, ada yang tidak darurat, ada yang biasa-biasa aja, ada yang nggak patut. Lalu dia bercerita tentang kenapa orang marah. Kapan marah itu darurat, mesti, kapan marah itu tidak. Dan kalau dipendek lagi, orang marah itu karena dia merasa memiliki sesuatu, lalu ada orang mau ngambil. Nah, itu. Kita merasa memiliki sesuatu, lalu ada orang lain datang mengambil. Ini pendek cerita. Maka orang-orang yang zuhud di dunia, zuhud dalam duniawi, dia tidak akan pernah tersulut untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, duniawi itu teman-teman ada dua, materi dan imateri. Materi berupa harta, duit, punya rumah, punya pasangan, punya macam-macam ya. Imateri itu popularitas, pengikut, kecerdasan, itu imateri. Maka bisa jadi Ayu William nih marah sama orang yang kelihatannya lebih pintar dari kita. Kita marah sama dia gitu. Kita kayaknya emosi kalau dia ada. Ya, bisa jadi begitu. Atau kita melihat, kita nih kalau bicara misalnya di suatu forum, kita dengar. Tiba-tiba ada dia, semua perhatian orang ke dia. Ini juga bisa membuat kita marah. Imam Ghazali berbicara begitu. Ini pengalaman beliau sendiri sebenarnya. Beliau pernah mengalami hal itu. Bahkan Ghazali sendirilah yang mengambil perhatian semua orang.
ketika ada satu majelis, orang pasti memperhatikan argumentasi yang dibicarakan oleh Imam Ghazali. Nah, jadi dia kemudian membagi, ya ini ringkasan saya ya, kenapa orang bisa marah? Karena ada sesuatu yang dia anggap dia memiliki lalu diambil. Maka Imam Ghazali pernah bercerita tentang bab hasad, bab iri. Ya, salah satu akibat dari orang marah itu dia menjadi iri dan dengki. Lalu kita menyebutnya hasad, ya. Lalu kita menghasut orang. Kata Imam Ghazali, ciri-ciri orang alim yang hasut atau orang pintar yang hasut, ketika dia melihat ada orang yang kepintarannya sama dengan dia, lalu orang ini menganggap pendatang baru ini sebagai saingan. Gitu, wah ngambil lapak gua nih. Gitu. Nih hati-hati. Itu bagi Imam Ghazali, itu adalah buah daripada al-ghadab, kebencian, kemurkaan, emosi, self control yang tidak baik. Maka jangan heran sebagai ulama atau intelektual atau orang-orang yang mungkin disebut tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh spiritual. Ya, saya pernah ketemu orang yang dianggap sebagai pemimpin spiritual, gelarnya dia, yang setara dengan dia. Padahal dia ahli zikir, ya, itu ahli zikir, ahli tahajud. Apalagi di dunia intelektual yang pakar satu ilmu melebihi dia. Ini terjadi di banyak lini kehidupan. Sebagaimana dulu di masa kecil, masih ingat nggak? Ini mungkin jadi mainan anak-anak di TikTok tuh nontonnya kan begitu. Aku loh punya ini, aku loh punya itu, dan nggak mau kalah. Dari dia berkembang sejak kecil sampai remaja kemudian dewasa, apa yang terjadi? Sifat kekanak-kanak sudah tua. Meskipun gelarnya sudah banyak, meskipun kemudian sudah sangat banyak. Jadi ini sifat kekanak-kanak, semua ini kan milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Saya kalau menerjemahkan ini bisa versi lain, itu materi ke langit, simbol dari imateri karena kita nggak lihat, ini simbol aja. Tapi secara zahir betul langit dan bumi. Nah, termasuk kemudian cinta kasih tadi, termasuk popularitas. Ini hati-hati. Misalnya nih Ayu dan teman-teman di William, ketika punya Instagram atau punya TikTok, saya nggak ngerti kalau TikTok ya. Kalau Instagram kita masih punya tapi udah lama juga nggak buka. Cek, udah 1000 nih. Teman 1001, wah itu bisa ada ini tuh marahan. Kalau sudah marah begitu gimana? Kemudian iri, maka cari-cari kesalahan. Nah, ada juga sahib kita mencontohkan lain. Dia punya ada video orang tentang dia, ada video orang tentang sahabatnya. Ini pengalaman seseorang ketika dia melihat dirinya sedikit kurang, nggak lebih banyak ditonton daripada temannya. Jadi potongan video tentang dia tidak dipotong lebih banyak, tidak ditonton viewernya nggak sebanyak kawannya. Itu dia bisa emosi juga. Nah, berarti orang ini sudah masuk kepada bab hubbus syuhrah, cinta kepada popularitas. Nah, teman-teman, ini bisa juga memicu seseorang marah, ya. Tapi marahnya mungkin masih terpendam. Ya, marahnya masih terpendam, marahnya belum dikeluarkan. Dia akan cari momen gimana karah itu di dalam kitab Imam Ghazali tadi, ini hanya akan berujung kepada mengalahkan atau menghancurkan, gitu. Gimana caranya nyakitin dia. Jadi sa'adatul mughdib darbul mughdab alaih atau darbul maghdub alaih. Kebahagiaan si pemarah itu adalah ketika dia menyakiti orang yang dia marahi. Nih hati-hati nih ya. Kira-kira begitu kalau kita bahasakan. Jadi seadanya, happiness-nya atau ya kira-kira itulah kelezatan yang dia dapat kalau orang yang dia murkai dibenci. Dikata-kata. Jadi kalau masalahnya fisik, dia ingin memukul fisik. Kalau masalahnya imateri, misalnya tadi masalah cinta dan benci. Temannya lebih disayangi oleh kawan-kawan, oleh komunitasnya daripada dia. Maka ketika ada kesempatan membuat temannya itu lebih dibenci, dia senang. Itu sama, itu imateri. Ya, nah ini hati-hati teman-teman. Atau misalnya ngelihat unlike terhadap temannya itu banyak, udah bahagia. Ini coba hati-hati antum ya. Senang kalau temannya di unlike, senang temannya tidak ada yang senang sama dia. Itu ciri-ciri di dalam diri kita ada ghadab, ada api yang sedang belum dikeluarkan sebenarnya. Dia tinggal nunggu momen aja. Maka hati-hati sama orang yang memuji kita. Kadang orang yang memuji kita itu belum tentu dia memuji. Ya, orang-orang yang memuji kita kadang-kadang dia sedang memendam sesuatu rasa iri dan dengki, tapi dia mencoba masih bisa mengolah dirinya.
Artinya ketika dia mengeluarkan, masih keluarnya baik. Nah, nanti cirinya dua aja. Kalau di depan memuji, di belakang mencaci, itu berarti dia sudah ada api kemarahan dalam dirinya. Ya, nah, ini saya tunjukin kitabnya sebentar, sedikit saja, biar dapat keberkahannya. Baik, ya Kak Fadil. Baik. Ini kitabnya Ihya Ulumuddin, cetakan yang paling bagus, ini Darul Minhaj. Ini jilid ke-5 ya. Ini halamannya sudah halaman 600-an. Ini teks Arabnya, semoga bisa dibaca. Bayan Zammil Ghadab. Ya. Bayan penjelasan mengenai ketercelaan daripada emosi yang tidak terkontrol. Ini dia. Bayan penjelasan dalam sahabat-sahabat kita jemaah tabligh, mereka menyebut ceramah itu bayan. Ya, karena itu bahasa dari Muslim India, Pakistan, Bangladesh. Ya, zammu, tercela, ghadab, diri yang tidak terkontrol atau kita sebut emosi atau kemarahan. Ya. Lalu beliau menyebutkan ayat idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Dan ingatlah ketika orang-orang yang kafir di dalam kolbunya ada hamiyah. Hamiyah ini semangat atau boleh juga emosi ya. Semangat jahiliyah. Apa semangat jahiliyah? Yaitu ghadab. Kemarahan, yaitu kemurkaannya. Itu marah yang bersumber dari kebatilan. Tapi di saat ini terjadi, ya, anzalallahu, Allah menurunkan sakinah, ketenangan terhadap Rasul dan orang-orang beriman yang bersama, yang mengikuti Rasulullah. Nah, ini apa yang disebutkan dalam Al-Quran mengenai ketika ada orang-orang kafir, ya, kufur nikmat bisa jadi. Kafir ini kan dua, ada kafir secara akidah, yaitu murtad, ada kafir secara nikmat, yaitu kufur nikmat. Nah, ini bisa jadikan kufur nikmat. Orang yang kufur di kolbunya, berarti kan di kolbunya, walaupun zahirnya dia menunjukkan keimanan, dia tidak terima terhadap nikmat Allah yang turun kepada Rasul dan orang beriman. Tapi di saat itu, di saat mereka sedang emosi, Rasulullah diturunkan sakinah, ketenangan. Nah, ini yang dahsyat dari ajaran Rasulullah. Jadi ketika orang membenci, ketika orang semangat ingin menghancurkan Rasulullah, Rasulullah dan para sahabat tenang, ya, tenang baik kalau kata orang Tangerang ya. Terus ada orang datang kepada Rasulullah dan minta wasiat, ya Rasulullah, murni bi'amalin, ajarkan aku satu amalan, wa aqlil, ya tapi jangan banyak-banyak, dikit-dikit aja. Nabi langsung jawab, la taghdab, jangan marah. Lalu dia nanya lagi, apalagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Ya. Begitu juga Ibnu Umar, ternyata orangnya adalah Ibnu Umar. Qultu Rasulullah SAW, aku berkata kepada Rasulullah, kulli qawlan wa aqlil la'alli aqiluhu. Faqala la taghdab. Lalu diulang 2 kali dan Nabi mengatakan la taghdab. Jadi Ibnu Umar lah yang dimaksud di dalam teks ini, orang yang minta diwasiati supaya dia tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang di luar yang Rasulullah ajarkan, dan Nabi SAW mengatakan la taghdab, jangan marah. Ya, baik. Nah, ini banyak sekali, kita ringkas aja ya. Di sini beliau berbicara tentang kalau apa yang diakibatkan kalau orang marah, misalnya Ja'far bin Muhammad al-Sadiq mengatakan al-ghadab miftah kulli syarr. Orang marah itu awal dari segala suatu keburukan. Dan teman-teman, dari dulu, dari awal Nabi Yuna Adam di surga, itu yang marah-marah siapa? Yang marah-marah adalah iblis, ya. Maka ciri-ciri pewaris iblis itu suka marah-marah. Lalu beliau di sini menyebutkan tentang hakikatul ghadab tadi yang saya katakan ya. Ada sebab dakhil ini bahasa Arab dakhil. Ada sebab kharij. Ya. Ini yang saya sudah jelaskan secara umum tadi, penyebab internal ataupun eksternal ya. Nah, lalu beliau mengatakan, di manakah marah itu? Nah, ini dia, ini perlu kita baca bagian ini. Wabil jumlah secara umum, faquwatul ghadab mahalluhal qalb.
kekuatan energi kemarahan itu ada pada qalbu, ada jantung. Ma'naha ghilyanu damil qalb li talabil intiqam. Ketika mendidihnya darah di jantung karena disebabkan ingin intiqam, ingin menghabisi lawan. Wa innama tatawajjahu hadhil quwa inda thawraniha ila daf'il mu'dhiyat. Nah, ini darah jadi naik untuk menolak sesuatu yang menurut dia menyakitkan. Qabla wuqu'iha. Ini yang paling penting ya. Wa fihi lazzatuha, di dalam dia menghancurkan orang itu dia mendapatkan kelezatan. Wala taskun illa bihi, dan dia nggak tenang kalau nggak ngabisin orang. Maka jangan heran kalau ada orang ngomong gini, kalau gue disakitin gue balas lebih banyak. Nah itu adalah efek daripada si ghadab ini, marah ini. Nah dalam masalah marah ada yang tafrid, ya. Ada yang tafrid, ada yang ifrat, ada yang i'tidal. Tafrid itu nggak ada marahnya sama sekali. Ifrat ini berlebihan kalau marah. I'tidal itu kalau bahasa fikih kan berdiri, tegak berdiri. Maksudnya adalah stabil. Nah, orang-orang yang pertama, jadi dalam masalah marah ini ada orang yang kayaknya nggak punya marah gitu. Saking nggak punya marahnya, dia nggak punya harga diri. Nah, ini nggak baik juga. Udah jelas hak dia diambil, lalu dia diem. Yang kedua, tiba-tiba marah gitu. Ya. Cuma karena perbedaan sedikit marah, karena perbedaan pandangan marah. Temannya mendapat nikmat dia marah. Nah, ini ifrat. Ada i'tidal, marah yang pada tempatnya. Marahnya karena Allah dan Rasul, kira-kira begitu. Orang-orang yang nggak punya semangat, nggak punya marah, dizolimi dia diam aja, kata Imam Syafi'i, man istughdiba falam yaghdab fa huwa himar. Yang dipancing kemarahannya dan dia tidak marah sesuai dengan kemarahan yang pantas gitu ya. Oh, itu sama dengan himar, sama dengan keledai gitu. Nah, maka orang-orang nggak punya marah ini nggak bisa diajak jihad. Maka teman-teman, marah itu perlu ada nanti untuk i'tidal ini, untuk jihad pada tempatnya. Ya. Jadi tafrid yang pertama tidak ada marah, ifrat berlebihan marah, i'tidal marah pada tempatnya. Ya. Nah, ini yang Imam Ghazali katakan. Nah, mungkin langsung saja ke bagaimana cara mengatasi marah. Kita loncat aja ya. Biar saya aja yang pusing baca kitabnya, antum nggak usah. Tadi dia sebelum masuk ke caranya, apa kata dia? Apa indikator orang marah? Apa efek seseorang marah? Efek dia kepada orang yang dia marahi ini, coba perhatiin teman-teman, ini penting sekali. Pertama, hiket. Hiket ini kalau kita artikan ya, kedengkian, hasad, iri, idmarusu, menyimpan keburukan dalam dirinya. Ini ciri-cirinya beda di depan, beda di belakang. Maka saya kasih tahu kepada antum, hati-hati kepada orang yang memuji kita. Biasanya orang yang memuji kita, kadang-kadang dia menyimpan sesuatu di dalam diri kita. Nah, ini dia lagi mencoba menetralkan dirinya, lalu dia memuji-muji dengan cara yang nggak elok juga, berlebihan. Padahal dia sebenarnya menyimpan satu iri dan dengki gitu di dalam dirinya. Wasyamatah bil masa'at. Nah, nanti dia akan mencaci maki karena ada sesuatu yang buruk. Jadi kelihatan yang buruk di orang yang dia murkai, yang dia iri, dia akan mencaci maki gitu. Kalau mencaci makinya anak-anak muda paling sirik lo gitu ya. Kalau mencaci makinya orang yang berpasangan, kemudian ada yang mengganggu, mungkin bilang kali cemburu gitu. Kalau mencaci makinya orang yang beragama, pakai dalil, ini yang gawat. Ya. Jadi kalau orang-orang yang beragama ini diberikan kesempatan untuk mencaci maki, maka dia gunakan ayat dan hadis dan gunakan apa yang dia anggap benar untuk menghancurkan orang yang dia iri atau dia murkai. Wal huzun bis surur. Ya, ini ya. Sedih kalau orang yang dia murkai, yang dia iri itu mendapatkan kebahagiaan. Lalu wal azmu, bertekad bahkan membuat pergerakan nih
ala ifsya'is sir, untuk menyebarkan rahasia keburukan orang itu, wahatkis sitr, bahkan kemudian kalau perlu beberkan apa yang dianggap buruk. Nah, hati-hati nih teman-teman. Ini sebenarnya di dalam dirinya ada api kemarahan yang luar biasa, ya. Maka sampai ada azam, berazam coba. Kalau udah berazam, maka dia akan buat sistem dalam hidupnya, dalam dirinya, komunitasnya, kelompoknya, untuk menyebarkan rahasia atau keburukan dari orang yang dianggap dia iri kepadanya. Imam Ghazali cerita begini karena beliau dulu korban. Imam Ghazali itu nulis tentang fadhail batiniyah, apa kalau diterjemahkannya, keburukan atau kesesatan daripada kelompok batini, tapi kemudian beliau dituduh batiniyah, kan lucu, ya. Nah, ini terjadi pada Imam Ghazali. Ya. Wal istihza, suka ngolok-ngolok. Nah, ini hati-hati nih teman-teman. Ini ciri-ciri kita kalau kita nih marah sama seseorang, benci sama seseorang, kita akan mengolok-olok dia. Wa ghairu dzalika minal qaba'ih, ini banyak lagi, ya. Ini akibat samartul ghadab al-mufrid. Kalau marahnya berlebihan, ya. Tapi kalau marahnya nggak punya, diremehin orang, dia diem, diapa-apain orang dia. Nah, itu lain lagi. Beda dengan sakinah, ya. Kalau sakinah itu dia nggak gelisah ketika ada orang-orang yang iri dengki kepadanya. Baik. Nah, kemudian, ini apa? Beliau juga cerita bahwa marah itu penting, ya. Fafaqdul ghadab mazmum, nggak punya marah juga nggak baik. Tapi marahnya mesti sesuai dengan akal dan agama. Ini dia. Al-Mahmud, ini boleh teman-teman tandai, ini jadi rumus, ya. Ini kalau saya terjemahkan, wal ghadab faqdul ghadab mazmum. Tidak adanya rasa marah itu tercela. Wa innamal mahmudu, yang terpuji. Jadi ada marah yang terpuji. Ghadabun, yaitu kemarahan, yantaziru isyarat al-aqli, yang menunggu isyarat akal waddin dan agama. Kalau begitu, maka akan muncul semangat yang pas, dan dia dalam marahnya bisa tetap santun. Apa kata anak-anak sekarang, sentui gitu, ya. Jadi marahnya pun masih oke. Marahnya nggak mubrih, ya. Marahnya tidak menyakitkan, tapi justru mendidik. Itulah marahnya para guru, marahnya para masyayikh. Kalau ada riwayat dalam Al-Quran atau di hadis, kalau di Quran sepertinya tidak terlalu kentara, ya, tapi di hadis disebutkan Nabi pernah marah, tapi marahnya Nabi itu masih oke. Nabi kalau marahnya masih bahkan marahnya itu dengan wahyu Allah itu sendiri. Ini tentang marah itu doruri atau tidak. Bahkan ini ada satu riwayat, Abdullah bin Amr al-As nanya, ya Rasulullah, aktubu anka kullama qulta fil ghadab, apakah saya masih boleh menulis aktub ketika engkau marah ataupun sedang senang? Nabi mengatakan, tulis aja, ya. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, demi yang menutusku sebagai nabi, ma yakhruju minhu illa haqq. Ya, Nabi tidak menolak kalau beliau bisa marah. Tapi beliau mengatakan, tetaplah tulis karena tidaklah keluar dari diriku kecuali hak kebenaran dari lisan Rasulullah SAW. Jadi Nabi nggak ngomong inilah abdul, nggak. Beliau tetap marah, ya. Yang paling lucu itu Sayyidatuna Aisyah. Sayyidah Aisyah marah. Lalu Nabi mengatakan, malaki ja'aki syaitanu. Syaitannya kambuh, ya. Nabi sandain gitu. Faqalat, wa malaka syaitan. Wahai Rasulullah, apa engkau tidak punya syaitan? Nabi mengatakan, iya, nggak ada lah. Ya. Kalaupun ada, da'autullah fa'anani bihi fa'aslam. Aku mohon kepada Allah agar dia Islam. Fala ya'mur illa bi khair. Maka tidaklah dia memerintahkan kecuali kebaikan. Ini syaitan ini bisa berarti dua, syaitan hakiki ataupun qarin. Ya. Jadi qarinnya Rasulullah itu syaitannya bahkan diislamkan. Kita punya qarinnya belum tentu diislamkan, ya. Ya. Maka ketika Nabi SAW marah tidak dengan syaitan, ya.
Ini yang unik dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini sebab-sebab orang marah. Asbab al-muhayyijah lil ghadab, yang membuat orang marah, merasa sombong gitu ya, ujub, bercanda berlebihan, bercanda berlebihan gitu ya, berdebat, berlawanan, berbeda, syiddatul hirs ala fudulil mal wajah, cinta kepada materi dan imateri yang saya sebutkan tadi ya. Wala khalas 'anil ghadab ma'a baqai hadzal asbab. Dan beliau kasih rumus, tidak mungkin seseorang lepas dari marah kecuali dia melepas sifat-sifat buruk tadi ya. Tajuk sombong, ujub, merasa ujub kepada diri sendiri, nggak senang kalau berbeda ya. Nah, jadi metode Imam Ghazali ini mirip seperti para dokter sekarang atau para psikolog hari ini. Apa yang menyebabkan kita marah? Maka habiskan itu. Itu caranya. Jadi penyebab kemarahan itu mesti dihabiskan, baru kemudian kita bisa menghindari kemarahan. Ya. Nah, lalu dia belum menyebutkan di sini bayan ilajil ghadab. Cara untuk mengobati kemarahan atau mengelola kemarahan. Pertama bab ilmu. Jadi dia bagi dua, ilmu dan amal. Ini bab ilmu dulu. Ilmu pertama bertafakkur. Waduh, banyak juga jadinya nih, ayo nih. Amal ilmu, adapun ilmu ada 5, ada 6 ya, 6. Ya. Pertama, yatafakkar fil akhbar, mentafakuri, mengingat mengenai riwayat atau ayat mengenai fadli kazmil ghaiz, keutamaan menahan marah, memberi maaf, santun, ihtimal ya, biar beban itu kita tanggung aja, lalu mengetahui ganjarannya. Nah, nanti ini akan membuat kita bisa mengelola diri untuk tidak suka marah-marah ya. Insyaallah, ini kata beliau. Jadi harus tahu ilmunya. Dan yang kedua, menakut-nakutkan diri, jadi memberi sugesti kepada diri supaya tidak marah, karena yang berhak marah itu cuma Allah sebenarnya. Ya. Jadi Sayyidina Umar itu setiap kali beliau diancam setiap kali beliau hendak memukul orang, itu ada yang bacain ayat, bacain hadis mengenai bahaya marah gitu. Lalu beliau berhenti. Itulah Sayyidina Umar. Kita kan kalau bacain ayat kita tambah marah kali ya. Terus yang berapa ini? Yang ketiga, ayyuhadzir nafsahu aqibatal adaw. Mengingatkan diri mengenai akibat ketika seseorang bermusuhan. Nah, ini yang dilupakan orang sekarang sampai hari ini. Kalau kita marah-marah, nanti akan ada permusuhan. Yang marah, yang bermusuhan bukan hanya kita nanti, tapi orang-orang sekitar kita akan ikut marah. Baik di dunia, apalagi di akhiratnya. Ya. Dan yang keempat, ayat tafakkar, nomor 4 bawah ini ya. Bayangkan kalau marah, wajah kita berubah ya kan. Ingat-ingat ya, jadi wajah yang paling jelek itu wajah kita lagi marah. Kecuali kalau cowoknya lagi gombal, ya. Suami istri lagi gombal, pas istrinya marah, dia bilang, oh kamu cantik deh, gitu. Padahal jelek kalau lagi marah tuh. Fal khamis ayatafakkar fi sabab alladhi yad'u ila intiqam. Dia pikir-pikir apa yang membuat dia ingin menghancurkan atau marah kepada orang. Nah, lalu biasanya waktu kecil kan kita dipanas-panasin teman, lu mau orang tua lu digituin gitu. Kalau masa kecil saya itu dulu ambil batu terus injek-injek, ini orang tua kamu nih gitu. Terus kita marah. Bisa aja ya anak kecil tuh. Ya alam, nomor ke-6, ya alam ghadabahu bin ta'ajjub min jirani syai' ala wifqi maradillah la fi muradihi. Apakah kita akan marah terhadap sesuatu yang Allah ridho gitu. Ini nomor 6 ini teman-teman, ini penting sekali. Apakah kita akan murka
terhadap kejadian sesuatu, nikmat sesuatu yang Allah sebenarnya mengizinkan itu terjadi. Apa kita marah terhadap kehendak Allah? Jadi teman kita pinter, teman kita punya kelebihan, atau dia mendapatkan sesuatu, itu kan karena Allah izin. Apa kita marah terhadap izin Allah itu? Nah, ini cara praktis. Secara amali, kalau marah baca ta'awuz teman-teman. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Nah, ini gampang ya. Kalau marah, bacalah a'udzubillah. Kemudian dimaknai, ya Allah, aku memohon perlindunganmu, bantuanmu dari godaan syaitan yang dirajam. Ya, ini penting sekali. Kalau kita lagi marah, ya. Kemudian kalau Sayyidatuna Aisyah apabila beliau marah, ya, beliau berdoa. Nabi yang ngajarin. Idza ghadabat Aisyah, apabila Aisyah marah, akhadha bi anfiha. Nabi, nah ini kan karena suami istri ya. Nabi karena istrinya masih muda banget, Nabi kemudian pegang hidungnya, gemes. Jadi ternyata dari dulu emang Sayyidah Aisyah, Nabi punya istri, ada istri yang temperamen itu, yaitu Aisyah, dan Nabi malah tambah gemes. Nabi tidak kemudian membenci Aisyah. Bahkan dipanggil dengan panggilan yang lucu. Ya Uwais. Uwais itu panggilan kecilnya Aisyah. Aisyah itu biasa, Uwais. Ada Hamra, Humaira, ya. Quli Allahumma rabba Nabi Muhammad. Bacalah ya Allah Tuhannya Muhammad. Ighfir li dzanbi, ampunkan dosaku. Jauhkanlah kemarahan dalam kalbuku. Wa ajirni min mudillatil fitan. Bebaskan aku dari yang menyebabkan kesesatan dalam kekacauan. Ya. Nah, ini dianjurkan nih, siapa yang mewarisi karakter Sayyidah Aisyah, sering-sering baca ini. Allahumma rabban Nabi Muhammad, ighfir li dzanbi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, ya Allah, Tuhan Nabiku, Nabi Muhammad, ampuni dosaku, jauhkan aku dari kemarahan dalam kalbuku dan bebaskan aku dari penyakit. Maka duduklah atau tidurlah atau sujud mizi yang mengajarkan kita kalau lagi marah, ya ganti posisi, karena marah itu ada di jantung itu lagi meledak-meledak, caranya harus didiamin, harus ditenangkan. Nah, ini teman-teman metode-metode yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ketika ada kemarahan, ya. Dan terakhir di sini ada asyaddukum, ya. Nah, ini dulu. Di Quran ada wal kazimin al ghaiz, orang-orang yang menahan marahnya, itu dipuji. Siapa yang menahan marahnya? Kafallahu anhu adzabah. Allah ya'udhurah. Siapa yang mohon maaf, minta ampun kepada Allah karena lisanahu. Siapa yang menahan lisannya, terutama saat marah, biar nggak ngata-ngatain orang, biar tidak menyebarkan aib orang. Satarallahu awrakum man ghalaba nafsahu indal ghadab wa ahlamukum man afa ba'amu, adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Siapa yang nggak marah kalau diserang, dikata-katai, haknya diambil, tapi dia mampu mengendalikan dirinya. Wa ahlamukum, orang yang paling santun antara kalian adalah yang maafkan padahal sanggup untuk menghancuri orang-orang itu, ya. Dan di hadis yang terakhir, mala Allah qalbu, ya, amanan wa iman, itu keamanan dan keimanan, ya. Kira-kira itu teman-teman Imam Ghazali. Kalau kita itu normal, marah itu normal, ada orang yang minus, ya, minus marah, ada asbabnya. Jadi marah itu ada penyebabnya. Saya tadi membagi, ada yang materi, ada yang imateri. Lalu gimana caranya mengelola marah? Sederhana. Habisi kecintaan kita terhadap materi dan imateri. Itu kesimpulan berlebihan ataupun tidak minus, dia akan stabil, ya. Bahkan kalau guru-guru marah, muridnya pintar. Kalau wali-wali Allah diringkas. Saya kembalikan ke Ayu, ya. Fadhal. Masya Allah, syukur Buya atas penjelasannya yang satu kali ya. Tadi ada pengertian dari penyebab-penyebabnya ya. Tadi ada diantaranya popularitas, terus juga mungkin ada yang nggak suka ada saingan, punya rasa memiliki gitu ya, sehingga timbul amarah dan lain-lain. Tapi di luar itu semua, di saat Allah memberikan kita amarah, Allah juga memberikan kita sakinah gitu ya. Itu ketenangan hati seperti yang sudah yang sudah diterapkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, lalu juga para sahabatnya, dan insya Allah orang-orang yang beriman. Amin, amin, amin. Mungkin setelah ini insya Allah akan ada sesi tanya jawab Buya, karena sudah ada banyak yang bertanya nih via chat ya. Masya Allah pertanyaannya sangat banyak sekali.
Mungkin Ayu izin rangkum gitu ya para jamaah sekalian karena Ayu belum bisa membacanya satu persatu. Di sini ada yang bertanya gitu ya. Mungkin Ayu bacakan dari Nurul Gresik gitu ya. Masya Allah dari Gresik. Bismillah. Buya, saya masih ada penyakit di hati gitu. Saya sudah berusaha menghilangkannya, tapi ternyata masih aja ada gitu ya di dalam hati saya. Mungkin mohon nasihatnya supaya saya bisa sembuh dari penyakit Ya, hati ini. Buya. semua kita punya penyakit hati, jadi jangan sedih. Namun eh, penyakit itu nggak boleh dibiarin. Coba kalau kita badan sakit, pasti datang ke dokter. Jadi sudah benar ketika kita merasa di dalam diri kita ada sesuatu yang nggak beres, kita datang kepada ahlinya, menanyakan kepada pakarnya. Saya tidak pakar-pakar benar, tapi saya termasuk orang yang dapat faedah banyak dari Imam Ghazali, dan semua problem-problem kita banyak terbantu cara penyelesaiannya dari kaedah-kaedah beliau, Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali. Mengenai cara mengobati ada rasa nyakit di dalam hati, itu sederhana sekali, cari tahu sebabnya, lalu hilangkan sebab itu. Itu aja caranya, itu rumusannya. Jadi kita diagnosa, mulailah coret-coret diri sendiri. Tulis penyakit hati saya, ya. Lalu apa yang menyebabkannya? Di-list aja 1, 2, 3. Maka masing-masing dari satu itu kemudian kita coba untuk kelola. Ya, coba diimajinasikan seperti itu ya. Ini saya buat ilustrasi aja. Saya punya penyakit hati, misalnya suka dipuji, riya, misal gitu ya. Nah, gimana cara ngobatinnya? Riya ini ada dua. Riya itu suka dipuji, termasuk suka viral, suka like. Nah, itu masuk di situ. Yang kedua ada takut. Kalau lawan dipuji apa? Dicaci. Kalau lawan viral apa? Tidak tidak populer, tidak viral gitu aja ya. Atau unlike. Nah, riya, ini riya. Nah, gimana cara untuk mengobatinya? Nah, kalau kita masalahnya ada pada bagian suka dipuji, nah maka pujian itu milik Allah. Alhamdulillah, pujian milik Allah. Nah, kita kemudian pulang kan begitu. Jadi kalau orang muji kita, dia lagi muji kita kok, lagi muji Allah kok. Viral, ini sama nih. Yang berhak terkenal kan Allah, bukan kita. Like yang berhak dicintai kan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya kamu cinta Allah. Nah, jadi yang berhak dicintai itu sebenarnya Allah, bukan kita. Kalau takut dicaci, gimana caranya? Ini kebanyakan orang yang level 1 ini sukses. Ini sukses. Level 2 nggak sukses. Nah, takut dicaci karena kita merasa terpuji. Maka kita harus mengatakan, saya ini memang gudang dari keburukan, di dalam diriku banyak penyakit hati, aku wajar dicaci maki. Ya. Jadi ketika kita kemudian dikata-katain orang, direndahkan orang, katakan, ya Allah, aku memang hamba-Mu yang hina, maka aku anggap cacian mereka, hinaan mereka adalah teguran dari Engkau. Wahai hambaku, kamu adalah orang hina, jangan sok-sokan, kira-kira gitu. Dan selanjutnya, ini contoh aja ya, bicara mengelola hati. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz tadi penjelasannya ya. Semoga terjawab untuk Kakak Nurul ya. Berarti tadi jawabannya adalah cari tahu sebabnya lalu hilangkan sebab itu. Ya. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Ya, betul. Masya Allah. Oke, siap. Nah, mari kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita beralih ke yang resen dulu nih Bu ya. Karena sudah ada banyak yang resen. Saya sangat semangat sekali gitu ya untuk membahas kajian pada pagi hari ini. Di sini mungkin aku tunjuk satu kali ya. Aku tunjuk yang lagi on cam. Ada Ibu Sri Wahyuni. Oke, mungkin kepada Ibu Sri Wahyuni bisa menyampaikan pertanyaannya via mikrofon. Atau
Oke, coba ya. Oke, mungkin Ibu Sri bisa langsung di unmute mikrofonnya. Oke, sepertinya suasananya mungkin kurang kondusif ya Ibu ya. Kalau misalnya kurang kondusif, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya lewat chat. Mungkin di sini Ayu tunjuk yang lain ya. Ini ada Bapak Ahmad Murtada. Nah, untuk Bapak Ahmad Murtada bisa nih disampaikan pertanyaannya kepada. Oke, Ayu izin. Nah, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, saya sangat berbahagia bisa ketemu untuk kesekian kalinya meskipun via Zoom dengan Buya Ar-Razi yang memang menyampaikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dalam mengisi kekosongan hati kita, dalam menata hati kita. Kajian-kajian beliau memang sangat kita perlukan agar kita bisa kembali kepada Allah sejernih dan seputih sebagaimana disampaikan di dalam kitab-kitab Ihya Ulumuddin yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi. Yang pertama. Kemudian salam kenal semua, ini ada di dalam Zoom ini adalah merupakan saudara saya semua, saudara seiman dan seakidah. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di taman surganya Allah bersama-sama. Yang pertama, dekat kajian-kajian ini. Terkait dengan apa yang Buya sampaikan di dalam kitab kajian Ihya Ulumuddin tadi, bahwa di dalam amarah itu ada 3 konsep yang disampaikan oleh imam kita, Imam Al-Ghazali, yaitu adalah yang tidak marah, kemudian yang marah berlebihan, dan kemudian menata amarah sesuai pada tempatnya. Pertanyaannya Bu ya, barangkali beberapa di dalam riwayat baginda Rasulullah pernah kita dengar, apa yang juga disampaikan oleh Buya Ar-Razi tadi, bahwa Rasulullah juga pernah marah dalam arti kata kalau itu bersentuhan orang berkaitan dengan menghina beliau, mencaci beliau, menghujat beliau, atau menyentuh tubuh beliau, beliau tidak pernah marah. Tetapi dalam konsep dalam menyentuh ke akidah beliau, beliau pasti akan marah. Itu satu. Nah, dalam konteks kekinian beliau, dalam konteks kekinian di mana kita tahu bahwa di berbagai media sosial begitu viral orang menyentuh terhadap keyakinan kita, menyentuh keimanan kita, menyentuh akidah kita, dan menghina, bahkan menghina sama sekali terhadap keimanan keyakinan kita. Nah, dalam konteks ini, apakah kita boleh marah atau tidak? Kalau seandainya boleh marah, bagaimana marah itu supaya tidak berlebihan dulu? Terima kasih. Itu aja pertanyaan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini tipis-tipis Pak Ahmad Murtado. Kita lagi diserang orang, dimarahin orang, mungkin keyakinan kita kah, thariqat kita kah, pemahaman kita, manhaj kita, atau apapun itu, tipis sekali. Jangan-jangan kalau atau kebenaran itu, jangan-jangan kita sedang membela diri kita sendiri. Itu sebabnya, apalagi kalau yang mempersoalkan itu masih seagama, masih semanhaj, kita perlu sabar seperti sabarnya Rasulullah kepada orang yang bahkan belum beriman, bahwa mereka tidak mengerti. Nabi mengatakan fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagaimana mungkin aku marah? Kira-kira begitu kalau diterjemahkan. Mereka nggak ngerti kok dengan apa yang aku maksud. Nah, ini cara kita mengelola. Kenapa kita nggak perlu marah kepada seseorang atau sekelompok orang? Karena memang dia nggak ngerti apa yang kita maksud. Ya, arahnya nggak ngerti, so ngerti gitu. Tapi ya sudahlah. Jadi di situ yang dikatakan Nabi SAW, orang yang asyaddukum, orang yang paling kuat di antara kamu, yang dia sanggup marah, tapi dia tetap mampu mengelola marahnya. Nah itu. Inilah Rasulullah. Rasulullah ketika beliau dicaci maki, beliau dilempar, bahkan didoakan laknat oleh orang-orang Yahudi, Nabi kan nggak marah, biasa aja, sangat biasa. Kapan beliau marah? Wah, ketika sudah berkaitan dengan simbol-simbol yang lebih besar.
Gitu. Tipis-tipis sekali kan? Sangat-sangat tipis. Coba, Abu Bakar melihat Nabi dilempar orang. Itu Abu Bakar kan sulit memisah. Ini yang dilempar ke Rasulannya atau sisi Nabi Muhammadnya. Yang marah itu Sayyidina Jibril, Pak Ahmad. Sayyidina Jibril yang marah. Apa kata Sayyidina Jibril? Wahai Muhammad, maukah kamu aku gulung ini kampung, aku balik ini kampung, atau aku hancurkan bukit, tutup tuh negeri Taif dengan satu dibuat longsor semua. Nabi nggak mau. Kalau Nabi mau kan udah selesai itu. Ya, maka orang beragama dengan marah-marah itu bukan pewaris al-Muhammadi, pewaris ajaran Nabi Muhammad. Jadi al-irth al-Muhammadi, pewaris ajaran Nabi Muhammad adalah orang-orang yang salah satunya mampu mengelola kemarahan. Dan jangan kemudian beralasan kita nih marah-marah terus membela agama Allah. Belum tentu kita membela agama Allah. Siapa tahu kita sedang membela diri kita sendiri. Siapa tahu kita memang sedang lagi iri dan dengki gitu. Dan sampai nanti orang iri dan dengki itu tidak akan bisa diobati kemarahannya. Ya, nggak bisa diobati. Jadi jangan pernah bermimpi bisa menjawab pertanyaan orang-orang yang sedang iri dan dengki, nggak bisa. Nggak akan bisa, Pak Ahmad Murtada, nggak akan bisa. Ya, walaupun didatakan 1000 dalil, nggak akan berubah. Jadi cukup baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan kita katakan, ya Allah, aku tahu bahwa ini izin darimu, engkau yang berkehendak seperti ini, semoga ini jadi pelajaran bagiku sekarang dan masa nanti. Ya, bagusnya begitu. Apapun persoalannya, masalah duniawi, pekerjaan, ataupun dalam pemahaman beragama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Oke, apakah sudah terjawab Bapak Ahmad ya tadi untuk pertanyaannya? Oke, alhamdulillah sudah terjawab ya. Jika sudah, mungkin kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Di sini ada yang raise hand gitu ya. Ada yang scan lagi dari Kakak Ahmad FK ya. Kakak Ahmad FK mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Tafadhol. Oke, sebentar ya. Coba kita. Bisa di-oke, Kak? Assalamualaikum Buya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Ahmad. Mohon izin Buya bertanya, mohon maaf sebelumnya jika kurang adab Buya ya. Tadi Buya menjelaskan bagaimana cara salah satunya itu sakinah Buya. Yang ingin saya tanyakan Buya, yang pertama bagaimana agar kita itu menjadi karakter orang yang sakinah. Kemudian kalau seandainya ada orang yang marah dengan kita, kita pun marah dengan orang tersebut, apakah cukup kita meminta maaf itu dengan hanya memaafkan sepihak saja? Atau bagaimana Bu ya? Demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dua ya. Pertama, gimana biar sakinah? Sakinah itu kan mutlak dari Allah. Allah yang turunkan. Maka semakin dekat kita dengan Allah, Allah itu bisa kita dekati dengan pertama namanya, yang kedua memahami perbuatannya, afalnya, yang ketiga sifat-sifatnya, yang keempat rahasia zatnya. Nah, yang ketiga dan keempat tuh para nabi dan para wali, kita minimal 1-2 aja dulu, udah hebat itu ya. Bahwa kolbu ini harus dinutrisi terus dengan nama Allah. Maka jika ingin mendapat sakinah, mesti kemudian mempunyai asupan wajib setiap hari nama Allah yang kita konsumsi. Jadi orang yang paling gelisah di dunia ini, orang-orang yang sibuk dengan nama-nama selain Allah. Jadi dia harus punya zikir khusus di dalam dirinya pagi, siang, sore, malam, tengah malam, sebelum subuh. Dia harus punya time itu. Inilah alasannya kenapa dalam ajaran kita, ajaran Islam, sholat itu harus 5 waktu. Karena manusia itu sibuk dengan selain Allah itu sangat dahsyat.
Nah, kenapa subuh cuma 2 rakaat? Karena kita tidur malam hari dan kita nggak banyak mikirin dunia. Ya, bahkan ada tahajud malah ya. Jadi maka subuh cuma 2, tapi beda. Zuhur lagi capek, puasa lagi 4 rakaat. Asar pas pulang lagi, pulang kerja. Kemudian sholatnya mesti 4. Kenapa? Karena itu saat-saat time kita kemudian sangat kredit bersama dunia. Kita nggak bisa keluar dari dunia. Maka cara untuk menenangkan hanya kepala ini ditaruh di bawah. Kepala ini ditaruh di bawah sehingga dia tidak memikirkan dunia. Nah, kita mesti menjalani hidup di duniawi, kalau enggak kita nggak bisa bertahan hidup. Namun, dikasihlah time supaya ingat bahwa ada Rabbud dunia wal akhirah, ada pemilik dunia, pemilik akhirat. Ya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Biar apa? Gimana caranya kalau ada orang yang marah sama kita? Kalau marahnya karena salah paham, itu bisa cukup dengan klarifikasi dan minta maaf. Tapi jika marahnya karena iri dengki, nggak bisa diapa-apain, Pak Ahmad ya, nggak bisa diapa-apain. Mau diklarifikasi, mau kita nggak kasih kemudian penjelasan, nggak akan ada ininya perubahannya. Itulah yang terjadi pada Nabi SAW ketika beliau berhadapan dengan Abu Lahab dan CS-nya, Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikut-pengikutnya ya. Nauzubillah min dzalik. Jawab. Untuk Ahmad, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, Masya Allah, Alhamdulillah sudah terjawab ya. Nah, Alhamdulillah, mungkin itu ya ternyata Bu ya. Untuk Mas kalian yang belum terjawab pertanyaannya, nanti bisa direkap ya. Mungkin lewat dia atau bisa dijawab dia grup. Suaranya agak putus-putus, Ayu. Ya. Putus para jemaah. Assalamualaikum. Masih putus-putus suaranya? Oke, sudah bagus ya. Sudah bagus. Sudah diganti. Ini suaranya. Ya, Afan, tadi ada kendala jaringan ya di device yang satu lagi. Ayo izin ganti device. Berarti tadi untuk recordnya bisa dipantau ya di YouTube kita karena insya Allah akan diupload juga untuk para jamaah yang hadir di pertengahan kajian atau bahkan yang belum bisa hadir bisa dipantau gitu ya lewat grup. Nanti linknya akan dikirimkan ya lewat grup seperti itu. Mungkin itu adalah sesi kajian kita gitu ya Bu ya. Mungkin Ayu izin menyampaikan sedikit kesimpulan gitu ya. Sedikit kesimpulan mengenai kajian pada hari ini. Yang pertama gitu ya, terkait dengan self control sendiri atau mengendalikan emosi gitu ya. Yang menandakan adanya amarah gitu ya, tapi di saat amarah itu turun gitu ya, Allah menurunkan pula sakinah gitu ya, atau ketenangan seperti itu. Nah, penyebab dari amarah ini ada banyak gitu ya, diantaranya ada popularitas, terus mungkin ada yang nggak suka ada saingan gitu ya, iri, dengki, punya rasa memiliki, dan sebagainya. Nah, untuk jenis-jenis amarah ada 3. Yang pertama itu bisa dibilang saking nggak punya amarahnya gitu ya, saking jarangnya marah sampai dinilai kayak nggak punya harga diri kayak gitu. Nah, ini dihindari gitu ya, dihindari oleh umat muslim karena sebisa mungkin gitu ya kita istilahnya bisa menahan amarah kita pada hal-hal yang memang kita tempatkan gitu. Seperti tadi contohnya adalah bila bersinggungan dengan akidah gitu ya, akidah Afan tadi Ayu keluar ya. Ya Allah, Afan para jamaah. Mungkin Ayu lanjut lagi ya.
tadi yang ketiga ada jenis-jenis marah. Nah, yang pertama itu saking nggak punya marah atau jarang marah gitu ya. Jadi nggak punya harga diri. Nah, ini juga kurang baik gitu ya. Terus ada terlalu banyak marah gitu ya, terlalu sering marah, apa-apa marah, gimana-gimana marah, dan lain-lain itu juga kurang baik. Dan marah yang baik adalah marah yang pada tempatnya gitu ya. Marah karena alasan semata-mata hanya karena Allah dan Rasulnya. Selanjutnya ada salah satu cara menahan amarah, yaitu mengingatkan diri akibat dari amarah itu sendiri adalah terciptanya permusuhan dan lain-lain. Lalu ada cara menanganinya tadi ya, Insya Allah ada yang bertanya juga, yaitu cari tahu sebabnya, dan selanjutnya hilangkanlah sebab itu. Seperti itu, mungkin itu adalah hasil kajian kita gitu ya, yang bisa Ayu simpulkan. Dan di sini bisa direview lagi tadi di recordnya kalau para jamaah sekalian ingin mendalami lagi. Sebelumnya Ayu ingin mengucapkan terima kasih kepada Buya yang sudah bersedia untuk berbagi ilmunya di sini. Semoga ilmu yang Buya bagikan kepada kita semua yang Buya sharingkan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya sebelum kita tutup ada penyerahan sertifikat Buya yang kami serahkan. Mungkin ini bisa menjadi sedikit hadiah gitu ya untuk Buya dan kenang-kenangan. Mungkin untuk operator bisa tolong ditampilkan sertifikatnya. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ini ada sertifikatnya, mungkin ini bisa jadi hadiah gitu ya, sedikit hadiah dari kami dan kenang-kenangan. Semoga kedepannya kita bisa bersua kembali, Buya ya, di kajian selanjutnya. Mungkin untuk